Kali ini saya sudah berada di base camp atau tempat registrasi pendakian Bukit Semar yang saat ini sudah diresmikan oleh Tahura Raden Suryo, sehingga sudah dibuka secara resmi sebagai jalur pendakian yang ada di Desa Ndilem, Kecamatan Gondang. Ikuti terus perjalanan saya bagaimana keseruannya mendaki hiking di Bukit Semar Desa Ndilem ini. Yuk ikuti terus video ini. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya sebelum kita melakukan pendakian, kita wajib melakukan registrasi kepada petugas yang ada di base camp. Untuk apa? Untuk keselamatan kita sendiri pada saat mendaki. Karena jangan sampai pendakian kita itu menjadi pendakian yang ilegal, sehingga nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada yang mengcover kita. Untuk registrasi di Bukit Semar ini masih cukup murah karena masih dalam masa promo, perharinya itu 5.000. Kemudian kita juga sudah mendapatkan asuransi, baik itu kecelakaan ataupun asuransi yang lain selama kita berkegiatan di Bukit Semar ini. Untuk itu kita registrasi dulu, baru nanti kita lanjutkan perjalanan. Setelah kita tadi registrasi di base pendakian, ini adalah jalur pertama yang harus kita lalui untuk menuju Bukit Semar. Nah, kita harus melalui jalur ini. Nanti kita akan tiba di pos 1. Kurang lebih berdasarkan informasi dari base camp, dari perjalanan ini nanti menuju ke pos 1 itu memakan waktu 30 sampai 45 menit. Itu pun bergantung dari kecepatan kita berjalan. Mari kita nikmati jalurnya sampai di pos 1. Yuk ikuti terus perjalanan saya. Ya, saat ini saya sudah berada di kebun kopi. Jadi kebun kopi ini milik warga, sehingga apabila sahabat-sahabat mendaki ke tempat ini, ya jangan sampai merusak apa yang dipunyai oleh warga lokal atau warga sekitar pendakian ini. Nah, informasi dari base camp tadi sahabat-sahabat, kalau kita sudah berada di kebun kopi, itu tandanya kita sudah dekat dengan pos 1. Ini saya sudah sampai di pos 1. Jika dari base camp menuju ke pos 1 ini kurang lebih memakan waktu 30 menit sampai dengan 45 menit. Tapi semua itu tergantung dari kecepatan kita waktu berjalan. Nah, ini adalah pos peristirahatan pertama yang disediakan oleh pengelola pendakian Bukit Semar ini, sehingga apabila sahabat-sahabat mengalami kelelahan, kecapean, bisa beristirahat di pos 1 ini. Nah, kondisinya di pos 1 ini ada bonus, yaitu ada bonus sumber air minum. Yuk kita cek seberapa enaknya sumber air yang ada di pos 1 ini. Saat ini saya sedang berada di salah satu sumber
yang ada di pos 1 di pendakian Bukit Semar ini adalah sumber mata air terakhir yang ada di pendakian Bukit Semar. Tetapi perlu sahabat-sahabat ingat, kita dilarang mengambil air dari sini secara langsung dengan menggunakan tangan atau sejenisnya. Tapi karena apa? Karena air ini adalah salah satu sumber utama yang dipakai oleh warga masyarakat di Desa Dilem. Sehingga apabila kita mengambil air ini dengan tangan atau sejenisnya, maka dikhawatirkan bisa mengotori atau mencemari sumber mata air yang ada di pos 1 ini. Untuk itu, sahabat-sahabat, di dalam mendaki sebaiknya kita juga harus tahu adab sopan santun di dalam area pendakian, sehingga kita akan tetap bisa menikmati alam tanpa membuat kerusakan di alam yang kita nikmati keindahannya itu. Jadi saya tidak akan mengambil air di sini secara langsung, tapi kita lihat nanti apakah ada tempat yang bisa digunakan untuk mengambil air tetap dari sumber ini. Oke, kita cek dulu. Ini yang saya maksud tadi, sahabat-sahabat. Jadi ternyata pihak pengelola pendakian sudah menyediakan tempat untuk kita mengambil air. Nah, ini adalah pipa yang disediakan oleh pengelola pendakian supaya kita bisa mengambil air dari sumber ini tanpa harus mengotori sumber yang ada. Cukup dingin, cukup sejuk, dan sepertinya ini kalau kita lihat, nah, tidak ada bau, warnanya juga sangat jernih, dan juga sepertinya ini layak untuk kita konsumsi secara langsung. Saya akan coba minum. Airnya sangat segar, seperti air yang baru saja dikeluarkan dari dalam kulkas. Sahabat-sahabat, kalau kesini harus mencoba minum air dari sini. Saya juga akan mencoba untuk cuci muka, supaya wajah saya yang glowing ini bisa merasakan segarnya air ini. Ya, cukup. Setelah ini kita lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Yuk, bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini. Di antara pos 1 dan pos 2 ini, sekeliling perjalanan tadi kalau saya amati, banyak sebenarnya tumbuhan yang bisa kita manfaatkan apabila kita berada dalam keadaan darurat. Salah satunya seperti yang ada di samping kiri saya ini, sahabat. Ini salah satu jenis palem. Orang menyebutnya biasanya ini pohon suangkung. Nah, di dalam pohon ini, karena dia jenis palem-paleman, maka dia mirip seperti kelapa. Nah, untuk memanfaatkan pohon suangkung ini, bisa kita ambil umbut yang ada di dalam pohon yang masih muda ini. Tapi sekali lagi sahabat-sahabat, itu hanya kita lakukan apabila kita dalam keadaan survival atau dalam keadaan terdesak. Misalnya saja kita tersesat, kita kekurangan bahan makanan, dan juga kita kekurangan bahan-bahan asupan untuk tambahan tenaga kita. Ini bisa kita manfaatkan untuk nutrisi yang kita butuhkan selama kita menjadi survivor. Tapi apabila dalam kondisi normal, untuk menjaga kelestarian alam, ya kita lebih baiknya membawa bekal dari bawah, baik itu makanan ataupun minuman. Sehingga
kita tidak merusak keseimbangan alam yang ada di jalur-jalur pendakian. Oke, sampai ketemu nanti di pos 2. Terima kasih. Oke, sahabatku sekalian, saat ini saya sudah berada di hutan bambu. Hutan bambu ini adalah penanda bahwasanya kita sudah berada di tengah-tengah antara pos 1 dan pos 2. Ya, kira-kira menuju pos 2 masih sekitar setengah perjalanan lagi dari pos 1 tadi. Jalanannya cukup melelahkan, jadi ada baiknya kalau nanti misalkan sahabat-sahabat tidak kuat, bisa beristirahat di hutan bambu ini karena udaranya cukup sejuk dan juga suasananya cukup teduh. Kita istirahat dulu, nanti baru kita lanjutkan perjalanan. Oke? Akhirnya setelah kurang lebih berjalan selama 2 jam, saya sampai di pos 2 dari pendakian Bukit Semar ini. Ya, kurang lebih masih ada 1 jam lagi untuk menuju puncak, karena kita harus ke pos 3 dan nanti terakhir di puncaknya. Untuk menghemat tenaga di pos 2 ini, saya akan beristirahat, memulihkan tenaga, minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu supaya tenaga pulih, baru nanti kita lanjutkan perjalanan ke pos 3. Nafas saya masih terengah-engah ya, karena tanjakan yang cukup curam. Jadi sahabat-sahabat, apabila datang ke Bukit Semar ini nanti, siapkan tenaga ekstra dari pos 1 menuju pos 2 ini, karena banyak tanjakan yang harus dilalui. Oke, tetap semangat. Kita istirahat dulu untuk menuju pos 3. Yuk. Baik sahabat-sahabat, saat ini saya sudah berada di antara pos 2 dan pos 3. Dalam pendakian sebaiknya kita selalu memperhatikan tanda-tanda yang diberikan atau petunjuk yang diberikan oleh pihak pengelola pendakian. Nah, di depan kita ini ada petunjuk arah. Kalau kita ikuti arah ini, berarti arah Bukit Semar ke arah sebelah kanan saya, sedangkan untuk arah yang sebelah kiri saya ini otomatis bukan arah pendakian. Jadi supaya kita tidak tersesat, tidak nyasar, lebih baik kita ikuti petunjuk yang sudah disediakan oleh pengelola. Berdasarkan petunjuk ini, berarti saya harus mengambil ke arah sebelah kanan. Yuk ikuti terus perjalanan saya.
sahabat sekalian, saat ini setelah menempuh perjalanan cukup jauh, saya sudah berada di pos 3, sudah sampai di pos 3. Dan pos 3 ini adalah pos terakhir sebelum kita menuju ke puncak dari Bukit Semar. Nah, karena kita sudah lelah, maka ada baiknya di pos 3 ini kita beristirahat, karena oleh pihak pengelola sudah disediakan shelter sehingga aman untuk kita beristirahat. Untuk itu, kalau pada saat pendakian sahabat-sahabat capek, lelah, letih, sebaiknya beristirahat di pos-pos yang sudah disediakan oleh pengelola. Semua itu demi keselamatan kita dan juga demi tubuh kita, karena tubuh kita tetap butuh istirahat dan asupan nutrisi yang pas pada saat kegiatan pendakian. Baik, kita beristirahat dulu, kemudian nanti kita lanjutkan perjalanan menuju puncak dari. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, saya saat ini sudah berada di puncak Bukit Semar dengan ketinggian 933 mdpl, dan di sini juga ini adalah batas pendakian, sehingga asuransi itu hanya mengcover sampai di batas pendakian ini. Apabila kita terus berjalan ke sana, maka itu tidak akan di-cover oleh pihak asuransi. Untuk itu, saran untuk sahabat-sahabat, patuhilah apapun peraturan yang ada dalam pendakian itu demi keselamatan kita, karena pada intinya mendaki adalah untuk memberikan kesenangan terhadap diri kita, bukan untuk memberikan kecelakaan kepada diri kita. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, tentunya dengan perjalanan yang lebih menarik, lebih yang lain. Terima kasih.